Video ini akan memperlihatkan bagaimana cara awal kita mengkonfigurasikan router mikrotik. Kita bisa lihat skenario topologi yang akan kita gunakan seperti ini. Router kita akan terhubung ke ISP. Di sini Anda bisa melihat ISP menggunakan IP address 60.1.1.1, sehingga router mikrotik kita di sini kita lihat menggunakan IP address 60.1.1.2 dan itu terhubung di Ether 1. Sedangkan Ether 2 adalah interface yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer LAN ini. Kita bisa lihat dihubungkan ke switch dengan IP address 10.10.1. Di sini ada 4 buah klien, 10.10.2, 10.10.3, 10.10.4 dan 10.10.5. DNS yang kita gunakan juga kebetulan sama dengan router ISP, di sini 60.1.1.1. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara mengkonfigurasikan router mikrotik sehingga klien-klien yang ada pada jaringan lokal ini dapat mengakses internet. Saya jalankan aplikasi Winbox. Saya login dengan menggunakan MAC address. Karena router mikrotik ini masih dalam kondisi default, konfigurasinya masih default, router mikrotik ini menanyakan apakah kita akan menghapus atau membuang konfigurasi default yang sudah dimiliki. Perlu Anda ketahui, jika Anda melakukan prosedur reset kepada router akan kembali kepada konfigurasi awal, di mana konfigurasi awal tersebut sebenarnya sudah siap untuk kita gunakan pada jaringan. Konfigurasi awal tersebut merupakan konfigurasi standar yang sebenarnya sudah memungkinkan komputer-komputer klien tadi untuk terhubung ke internet. Karena kita akan melakukan konfigurasi secara manual, konfigurasi yang sesuai dengan skenario yang kita inginkan, maka konfigurasi default atau konfigurasi bawaan dari router mikrotik dan router ini harus kita buang. Anda pilih remove configuration untuk menghapus konfigurasi default yang sudah ada pada router mikrotik. Jika Anda login dengan menggunakan IP address ke dalam router, maka pada saat Anda memilih tombol tadi, Anda akan mengalami disconnect dengan router. Itulah yang menyebabkan saya lebih memilih login ke dalam router mikrotik dengan menggunakan MAC address. Selanjutnya, pada video ini router yang kita gunakan adalah router RB751U. Router tersebut secara default juga memiliki konfigurasi bridge yang tidak terhapus pada saat Anda memilih remove configuration tadi. Maka untuk menghapus bridge configuration tadi, kita bisa pilih menu bridge. Di sini terlihat ada sebuah interface bridge. Interface bridge ini akan saya jelaskan pada kesempatan lain. Nah, untuk menghapus konfigurasi bridge ini, Anda tinggal pilih seperti ini. Klik interface bridge lokalnya, kemudian Anda pilih tombol remove seperti ini. Setelah Anda memilih menghapus konfigurasi bridge, Anda akan mengalami disconnected dari router seperti ini. Anda bisa login kembali dan Anda bisa lanjutkan konfigurasi untuk menghapus interface bridge tadi. Pilih menu bridge. Di sini terlihat sudah terhapus. Kemudian Anda pilih port, menu port, tab port. Di sini kita lihat ada dua interface. Kita pilih satu, hapus, dan kedua Ether 2 juga kita hapus. Sampai pada tahapan ini kita sudah siap melakukan konfigurasi sesuai dengan skenario ini. Kita lihat untuk interface secara default juga router mikrotik akan memberikan nama-nama interface seperti ini: Ether 1 gateway, Ether 2 master lokal, dan seterusnya. Nah, untuk menyederhanakan nama interface ini, pada buku saya menggunakan nama Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan seterusnya.
Untuk mengganti nama dari interface ini, cukup Anda pilih seperti ini, Anda klik 2 kali. Terus pada kolom name Anda hapus saja, sehingga hanya menjadi nama Ether 1. Anda bisa lakukan lagi ke interface berikut, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan Ether 5. Lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Ataupun Anda menggunakan nama-nama yang lain, itu terserah dari Anda yang akan melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan lanjutkan konfigurasi untuk memasangkan IP address kepada router seperti ini. Pada Ether 1 kita pasangkan IP address 6112/30, dan pada Ether 2 kita pasangkan IP address 10.11.24. Lanjutkan konfigurasi. Untuk memasangkan IP address, Anda pilih menu IP addresses. Sini terlihat ada satu konfigurasi default yang masih ada. Kita hapus terlebih dahulu. Anda pilih, hapus. Kemudian kita tambahkan IP address baru 6112/30. Ini kita konfigurasikan pada Ether 1 seperti ini. Kemudian kita pasangkan IP address kedua 10.11.24. Ini kita konfigurasikan pada interface Ether 2 seperti ini. Klik OK. Sini terlihat router kita sudah memiliki 2 IP address. IP address 60112 pada Ether 1 dan IP address 10.10.1 pada Ether 2. Anda bisa saja menggunakan tombol-tombol navigasi seperti ini. Seperti tadi saya perlihatkan, tombol ini digunakan untuk menghapus konfigurasi IP address, meremove. Tombol yang ini digunakan untuk menambah IP address. Di sini kita lihat ada add dan remove. Kemudian tombol yang ini digunakan untuk mendisable atau mengenable parameter yang sudah kita lakukan. Contoh misalnya Anda ingin mendisable atau menonaktifkan sementara IP address yang ada pada Ether 1, Anda tinggal pilih seperti ini. Kemudian Anda klik tombol disable. Terlihat di sini IP address pada Ether 1 dalam posisi tidak aktif. Ada tanda silang disable dan warnanya pun berubah. Itu menandakan IP address pada Ether 1 dalam posisi nonaktif atau disable. Untuk mengenable kembali, Anda tinggal pilih, kemudian Anda pilih tombol enable. Selanjutnya yang kita lakukan konfigurasi adalah konfigurasi default gateway. Anda bisa menggunakan menu IP, routes. Bila kita kembali kepada topologi ini, terlihat bahwa router kita harus menggunakan IP address pada ISP sebagai default gateway, karena router ISP inilah yang menghubungkan router kita ke internet. Kita bisa lihat cara menambahkannya. Kita tinggal pilih tombol add, menambahkan destination address 000/0. Ini merupakan IP address yang mewakili internet. Terus kita tambahkan di sini gateway 60.111. Klik OK. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasikan DNS. Contoh, Anda bisa menggunakan menu IP DNS. Terus kita isikan seperti ini. DNS server yang kita dapatkan dari ISP kita, tempat kita berlangganan internet. Contoh di sini saya menggunakan IP address 60.111. Sebaiknya Anda menggunakan 2 DNS, misalnya juga di sini seperti ini. Terus Anda berikan centang konfigurasi allow remote request, sehingga memungkinkan router kita ini juga menjadi DNS server bagi komputer-komputer klien. Kita klik OK. Sampai pada tahapan ini seharusnya router
mikrotik kita sudah terhubung ke internet, Anda bisa melakukan pengujian seperti ini. Kita lakukan ping ke salah satu situs internet atau ping google.com. Nah, sini terlihat bahwa router kita sudah terhubung ke internet. Sampai pada tahapan ini, router kita memang sudah terhubung ke internet, namun untuk klien, untuk komputer klien itu belum terhubung ke internet. Contoh. Nah, terlihat klien kita hanya bisa mendapatkan IP address dari website Google, namun belum dapat melakukan ping ke Google. Nah, untuk memberikan akses internet kepada komputer klien, konfigurasi yang harus Anda lakukan adalah konfigurasi NAT atau masquerade. Ini bisa Anda lakukan melalui menu IP, firewall, Anda pilih tab NET, terus Anda tambahkan satu buah konfigurasi, chain-nya adalah source NAT, dan yang paling penting adalah auth interface. Auth interface Anda harus memilih Ether 1 karena Ether 1 inilah yang digunakan router kita untuk terhubung ke internet. Setelah Anda pilih auth interface Ether 1, kemudian Anda pilih action di sini. Action yang harus Anda pilih adalah masquerade. Kemudian klik OK. Nah, sampai pada tahapan ini seharusnya komputer klien Anda itu sudah terhubung ke internet. Kita lakukan lagi pengujian ping. Di sini terlihat bahwa komputer klien yang IP address-nya adalah 192.168 IP address-nya 10.10.2 telah terhubung ke internet. Di sini terlihat dari command prompt komputer klien sudah bisa melakukan ping. Anda bisa lakukan pengujian langsung dengan browsing ke salah satu situs internet Google. Nah, terlihat bahwa komputer klien kita sudah terhubung ke internet.